Shalom, selamat malam semuanya. Senang banget malam hari ini boleh dapat kesempatan lagi untuk bisa membagikan firman Tuhan. Tema di bulan Desember ini spesial ya, tentang iman. Dan yang minggu lalu kayak kita udah belajar kayak tentang doa orang beriman, dan di minggu ini tema yang dipilih adalah unshakable faith. Waktu merenungkan kayak Tuhan harus bagiin apa ya, Tuhan mau sampein apa yang jadi pesan isi hati Tuhan ya, tentang iman. Iman yang seperti apa ya Tuhan? Tentang iman yang besarkah? Tentang iman yang kuatkah? Atau tentang iman yang seperti apa? Tapi Tuhan taruh tema ini kuat, dan unshakable faith ini, iman yang tak tergoncangkan ini, menjadi tema khusus secara khusus di hidup saya, dan percaya juga bisa memberkati teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman, tadi sudah berdoa secara luar biasa, thank you banget Cici Alicia, thank you juga buat Kak Feni udah memimpin kita dalam worship untuk mempersiapkan hati masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tapi aku rindu untuk mengajak teman-teman semuanya untuk berdoa satu kali lagi. Kita satu hati dalam doa, yuk. Bapa dalam surga, selamat malam Bapa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami boleh Kau satukan Tuhan di tempat ini, secara online Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kapanpun waktu kami, sekalipun kami ada di tempat yang berbeda dan waktu kami mungkin berbeda Tuhan, tapi Tuhan di waktunya Tuhan, di kairosnya Tuhan, Tuhan akan membuat kami, mengizinkan kami untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan tentang firman-Mu, tentang unshakable faith Tuhan, tentang iman yang tak tergoncangkan, tentang iman yang tak tergoyahkan Tuhan. Kami mau punya iman yang gak goyah Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan ini nggak kebetulan. Nggak kebetulan Tuhan, kami Kau izinkan Tuhan ada di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, pakailah hamba-Mu, berkati lidah bibir hamba-Mu untuk bisa menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Biarkan masuk ke dalam setiap hati, dan Roh Kudus-Mu menguasai, sehingga Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, dan mengurapi setiap teman-teman yang mendengarkan, supaya firman yang diberitakan nggak cuma kembali dengan sia-sia, tapi benar-benar bisa dimengerti, dan lebih dari itu bisa dilakukan. Ajar kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, sebab kami mau menyenangkan hati-Mu dan terus memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam tangan-Mu kami serahkan doa dan harapan kami. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Oke, ini harus semangat ya, karena kita mau bilang tentang unshakable faith, iman yang nggak bisa digoncangkan, iman yang nggak tergoyahkan. Dari dua kata ini kita mau belajar sama-sama, apa sih? Kenapa sih kok tentang iman yang tak tergoncangkan, iman yang tak tergoyahkan itu apa? Ngomongin tentang itu, unshakable faith, kita mulai dulu nih dari kata pertama, ngomongin tentang iman, nanti baru ngomongin tentang tak tergoncangkannya. Iman itu, seperti yang kita ketahui, kita selalu bahas dari yang lalu juga sempat dijelasin, ngomongin tentang iman ada di ayatnya, kita bisa buka sama-sama di Ibrani 11 ayat 1. Nah, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang kita lihat tuh apa sih? Terus pertanyaannya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu apa? Yang menjadi pertanyaan terbesar adalah, apa yang sebenarnya kita harapkan? Apa yang sebenarnya kita rindukan? Di kehidupan ini nih, banyak banget hal yang nggak pasti. Di kehidupan ini banyak banget yang nggak bisa kita lihat dan kita ketahui. Satu-satunya hal yang pasti justru malah adalah ketidakpastian itu sendiri. Kayak satu hal yang paling pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Kenapa kok malah ada ironi itu? Karena memang kehidupan kita tuh nggak akan pernah tahu waktu ke depan seperti apa. Kalau misalkan teman-teman dengar nih ya, duh kita tuh makin ngeri loh hari-hari ini, 2023 tuh nanti katanya akan ada resesi, hidup kita tuh jadi makin nggak pasti, nanti jadi keuangannya tergoncangkan, kehidupannya, kesehatannya juga nggak ngerti nanti virus-virus akan jadi lebih baik atau enggak, COVID nanti akan jadi seperti apa, terus-menerus berkembang dan makin menjadi-jadi. Banyak ketakutan dan banyak hal yang mungkin bisa jadi permasalahan yang timbul. Dan kita nggak ngerti kayak, gimana kita bisa bertahan, gimana kita bisa terus berharap, gimana kita terus bisa berpegang dan hidup dan menang gitu. Ada banyak goncangan, banyak masalah, banyak hal yang ngebuat kita tuh ngerasa nggak ideal, banyak hal yang ngebuat kita tuh merasa nggak nyaman. Tapi justru disitulah gunanya iman.
Tuhan mau kita tuh tidak dipengaruhi oleh keadaan. Dan jangan jadi ciut nyali, jangan jadi kecewa, jangan pergi ninggalin Tuhan karena keadaan yang nggak sesuai sama harapan. Justru malah di saat itu kita harus memperkatakan iman dengan lebih berani. Boleh tolong di next slide? Ini sama-sama aku mau ajak teman-teman untuk bisa memperkatakan iman. Iman apa? Sekalipun belum melihat, saya tetap percaya dan berharap. Kalaupun teman-teman nggak open mic di sini, ataupun teman-teman juga mungkin di rumah masih mengalami goncangan, masalah sesuatu, mungkin ada sakit yang dialami, atau mungkin kerinduan untuk bisa mendapatkan pekerjaan, karena mungkin ada yang pekerjaannya mengalami goncangan, atau apapun masalah yang teman-teman hadapi, aku nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan aku mau ajak teman-teman untuk sama-sama memperkatakan, sekalipun belum melihat, saya tetap percaya dan berharap. Yuk, kita ulang sama-sama, sekalipun aku nggak bisa dengar teman-teman, nggak on mic, nggak apa-apa, tapi tolong perkatakan dalam hati dan bahkan lewat mulut kita. Sekalipun belum melihat, saya tetap percaya dan berharap. Ini, kata-kata iman ini, nggak cuman jadi harapan, nggak cuma jadi semboyan, nggak cuma jadi slogan atau kita ungkapkan lewat kata-kata mulut terus berlalu begitu aja. Sebab Tuhan mendengarnya dan itu juga bisa mencatatkannya. Apa yang kita lihat, bahkan belum kita lihat sekarang di mata jasmani kita, kita dengan iman sudah melihatnya dengan mata rohani kita. Dan dengan itu kita boleh percaya dan berharap. Di 2 Korintus 5 ayat 7, kita bisa belajar bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seringkali tuh kita tuh didikte sama apa yang kita bisa lihat. Hidup kita tuh bisa enak, bisa baik, bisa oke, kalau semuanya tuh terlihat baik-baik aja. Padahal realita dunia tuh nggak seperti itu. Jangan pernah kita didikte, jangan pernah kita disetir sama keadaan yang bisa kita lihat. Sebab Tuhan kita pun Allah yang kita saat ini nggak bisa lihat. Tapi kita mengimani dia, kita mengimani pribadinya, bukan karena melihat. Jadi kita perlu punya iman percaya, bahkan bukan karena kita melihat. Motivasi kita justru harus benar-benar bersih. Kita dicek lagi, kita dipertanyakan lagi. Apa benar-benar kita tuh cari Tuhan? Apa benar-benar kita tuh cari pribadinya? Atau cuma cari kenikmatan, cari berkat yang kelihatan? Lewat ayat ini kita sama-sama diingetin. Kita hidup tuh karena apa ya? Percaya kalau kita udah lihat barangnya, percaya kalau kita udah lihat berkatnya, atau jauh lebih daripada itu, kita itu percaya Tuhannya. Kita percaya pribadinya Tuhan, rencanamu baik. Ngomong tentang percaya mungkin di mulut gampang. Tapi ngomongin tentang mempercayakan diri sepenuhnya sama Tuhan, itu nggak gampang. Itu perkara yang berbeda. Waktu mempersiapkan sharing ini, justru hari-hari saya, bahkan itu bukan hari-hari yang mudah. Teman-teman yang terdekat tuh pasti tahu kayak, hari-hari yang sedang saya jalani dan alami, itu lebih banyak goncangan daripada yang enak. Tapi justru malah firman ini, apa yang dipersiapkan ini, bisa lebih hidup. Dan justru saya lebih bisa mengalami Tuhan karena hal itu. Kita benar-benar bisa nggak ya percaya sama Tuhan, sama apa yang jadi rancangan Tuhan, apa yang Tuhan tuliskan, bahkan ada di Roma 8 ayat 28, saya bantu bacakan buat teman-teman, Roma 8 ayat 28. Oke, sorry keputus ya. Oke, aku lanjutkan ya. Sorry banget teman-teman, tadi keputus lagi. Nah, ini goncangan yang tidak diharapkan dan goncangan yang terjadi, tapi kita nggak ngerti ya kapan datangnya, gimana keadaan datangnya, kita nggak pernah ngerti. Tapi justru ini nggak boleh melemahkan kita. Kita justru belajar dari sini. Aku bacakan, aku kembali lagi ke Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita nggak akan pernah tahu goncangan apa yang kita hadapi, kita nggak akan pernah tahu kayak segala sesuatu yang mungkin kayak nggak manis, nggak sesuai dengan harapan, tapi percaya Allah turut bekerja. Dan waktu kita mau bilang Allah turut bekerja, kita nggak selalu bisa lihat loh Tuhan itu bekerja dan berkarya. Kita nggak bisa selalu melihat itu. Tapi kita mau benar-benar percaya atau enggak? Benar-benar bisa nggak kita mempercayakan diri kita sepenuhnya sama Tuhan? Itu pribadinya, pribadi yang luar biasa. Bisa nggak sih kita tuh kayak di Alkitab, tokoh dari Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun engkau nggak menolong aku tetap akan nyembah Tuhan, aku nggak akan nyembah yang lain. Di Alkitab kayak wow, luar biasa. Wow, tokoh-tokoh itu benar-benar punya iman yang hidup. Apakah kita bisa seperti mereka? Atau cuman kayak, wah keren ya, wah hebat ya, mereka percaya Tuhan loh, nggak tergoncang sama apapun. Nah, bisa nggak kita benar-benar punya iman percaya bukan karena kita ngelihat, bukan karena mungkin kita nggak siap menghadapi semuanya, ujian, tantangan, tapi dalam kondisi yang nggak mengenakan, bisa nggak tetap kita muliain Tuhan? Masa depan kita tuh percaya aja dalam Tuhan itu cerah, sekalipun nggak kelihatan. Mungkin kayak kita tuh takut kayak, aduh langit kok mendung ya, berarti ini mau hujan. Mungkin kita tahu nih, keadaan kita nih nggak baik-baik aja. Mungkin kondisi kita tuh bukan kondisi yang ideal. Tapi mendung, hujan, itu nggak akan ngebuat kita nggak jadi jalan kan? Mendung atau hujan nggak ngebuat kita jadi terus di rumah, ketakutan. Karena enggak, Tuhan nggak izinkan hambatan apapun tuh untuk membuat kita tuh terkungkung dalam keadaan. Sebab yang Tuhan mau proses justru bukan keadaan itu, tapi justru hati kita untuk bisa siap menghadapi itu dan punya kekuatan untuk menghadapinya. Next slide, boleh tolong dibantu. Nah, berikutnya kita mau belajar dari Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Di sini kita tahu bahwa akan tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Ayat 26 bunyinya, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Nah, di sini kita tahu bahwa banyak hal yang terjadi itu menggoncangkan kita. Dan justru akan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Yang digoncangkan tuh bukan hanya bumi saja loh, tapi langit juga. Jadi kayak semuanya tuh bisa tergoncang. Lo bisa menggoncangkan itu. Dan itu seizinnya Tuhan. Karena seizin Tuhan, berarti itu ada dalam kehendaknya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki juga. Keseluruhannya digoncangkan. Tapi di ayat 28 kita juga tahu. Kita menerima kerajaan yang nggak tergoncangkan. Jadi harusnya kita benar-benar bisa punya pegangan. Kita tuh menerima kerajaan yang nggak tergoncangkan loh. Terus kenapa kita harus hidup dalam ketakutan? Kenapa kita terus harus banyak ngeluh doang? Padahal harusnya di sini udah jelas nih. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Di sini udah jelas. Kalau kita tuh harus benar-benar tahu, oh berarti goncangan itu Tuhan maksudkan untuk kita tuh makin punya iman yang teguh dalam Tuhan. Berarti goncangan itu Tuhan izinkan supaya kita tuh bisa keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Tuhan yang memenangkan kita. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, boleh tolong di next slide, kita tuh masih sering nanya, kenapa sih kok Tuhan ngizinin goncangan? Goncangan kan akibatnya bisa nggak bagus. Kalau misalkan kayak belakangan ini kita lihat berita-berita gempa. Gempa-gempa kan banyak korbannya. Yang ada malah nggak baik keadaannya. Kenapa kok Tuhan izinkan goncangan terjadi? Kehilangan, sakit, putus, banyak hal yang nggak enak itu terjadi. Tapi ternyata Tuhan merancangkan dan Tuhan mengizinkan adanya goncangan, itu punya akibat. Sekalipun akibatnya bisa positif dan negatif, tapi Tuhan lebih mau melihat respon kita. Apa sih respon kita waktu kita menghadapi goncangan? Kita makin mendasarkan diri kita
ke Tuhan, mendekatkan diri ke Tuhan, atau enggak. Nah, kita tuh waktu mengalami goncangan, sesungguhnya kita tuh dibuat bangun. Kita tuh dibuat sadar, bisa keluar dari zona nyaman. Jadi di sini kita bilang bahwa goncangan itu membangunkan kita dari kenyamanan. Dan waktu kita bisa keluar dari zona nyaman, sesungguhnya disitulah kita masuk dalam zona iman. Jadi akibat goncangan, Tuhan ngizinin goncangan untuk apa? Kita keluar dari zona kenyamanan dan kita masuk ke zona iman. Benar-benar percaya sama Tuhan, benar-benar siap Tuhan, aku mau diproses. Siap Tuhan, aku mau jadi apa yang mau Tuhan kehendaki. Sesuai sama visi Tuhan, Tuhan mau bikin apa? Aku mau berkata iya. Ini aku, utuslah aku. Jangan cuman ada di Alkitab, kita baca, kita ketahui, tapi cuma selewat doang. Nah, akibat goncangan juga membuat kita bisa terdorong keluar dari area kesenangan. Area kesenangan tuh seperti apa sih? Area kesenangan tuh berbicara tentang keadaan yang mungkin kita harapkan, kestabilan, semuanya tuh ada aman dalam pengendalian. Tapi kalau kita mau sadar, kita tuh nggak punya kontrol penuh atas hidup kita. Karena hidup kita tuh bahkan bukan punya kita, tapi punya Tuhan. Kayak kenapa kok kita berusaha mencengkram apa yang kita mau terjadi harus sesuai sama maunya kita. Padahal nggak akan pernah bisa seperti itu. Terserah Tuhan, suka-sukanya Tuhan, maunya Tuhan. Ini hidupku, bukan hidupku lagi. Bukan punyaku lagi, tapi punyanya Tuhan. Dan belajar dari Ulangan 32 ayat 11, bahwa bunyinya seperti ini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas tepaknya. Justru kalau kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, pasti pernah tahu kan, bagai Raja Wali melintasi badai hidup gitu. Pokoknya terbang tinggi gitu. Banyak banget yang bilang Raja Wali itu burung yang hebat, yang bisa melintasi badai hidup, digoncang, dihempas sama apapun tuh kuat, terbangnya tuh tinggi. Tapi kita mungkin nggak banyak sadar, nggak banyak ketahui. Kalau Raja Wali itu waktu bayi, waktu masih anak-anak, diproses sama induknya, juga dengan nggak gampang. Digoyang bangkitkan loh isi sarangnya. Sarangnya itu tuh kayak dilubuhin sama si induknya, supaya anak-anaknya tuh jatuh dari sarangnya. Kenapa kok diizinin jatuh? Jatuhnya tuh bukan jatuh berat terus mati. Enggak, bukan yang kayak gitu. Tapi diizinkan untuk bisa keluar dari sarangnya, untuk bisa terbang, untuk bisa mengepakkan sayapnya, keluar dari zona nyaman, dan masuk ke zona iman. Waktu mereka dibuat seperti itu, berarti kita harus sadar kita pun tuh dididik Tuhan dengan cara seperti Raja Wali. Fokus Tuhan itu mau mendidik kita, membangun kita untuk keluar dari kesukaran hidup dan menikmati kesukaannya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita tuh sebenarnya mau dibuat untuk makin serupa sama Kristus. Fokusnya Tuhan tuh bukan cuma kita alamin masa sekarang, tapi masa depan yang bisa membuat kita menikmati kekekalan. Tuhan tuh berpikir jauh, apa yang belum kita bisa lihat. Apa yang bahkan nggak bisa kita lihat pakai mata jasmani. Tapi itu semua bisa kita nikmati kalau kita punya iman. Jadi maukah kita siap kayak Tuhan, ya udah aku mau diproses. Kalaupun ada guncangan, Tuhan, aku mau, Tuhan, aku mau. Sekalipun nggak enak, sekalipun nggak gampang. Tapi itu kita masuk ke dalam zona iman. Dan Tuhan juga mendidik, dan waktu Tuhan mendidik, itu mendewasakan dan menumbuhkan kita, menguatkan iman kita. Apakah kita mau izinin Tuhan untuk melakukan itu? Ataukah kita mau tetap kayak, Tuhan, enggak lah, enggak mau, aku yang tahu hidupku, aku tahu apa yang terbaik buat aku, kayak Tuhan enggak usah masuk ke area ini. Apakah kita berusaha menjadi Tuhan atas hidup kita? Ataukah kita benar-benar mau mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan atas semuanya dan berdaulat penuh? Karena Tuhan memang yang punya kuasa atas semuanya. Dan berikutnya, next slide, kita bisa tahu bahwa ada 5 hal yang dihasilkan dari goncangan. Yang pertama, goncangan itu membangunkan kita. Goncangan tuh membuat kita tuh menyadari, kita tuh bisa bangun dari tidur, awake, bisa makin maju. Karena kita nggak cuma sekedar mimpi. Waktu kita digoncang, orang yang tidur pun tuh bisa bangun. Orang yang tadinya nggak sadar tuh bisa ngeh dan bisa bergerak, maju
Nggak cuma mimpi doang, tapi beraksi. Nggak cuma sekedar mimpi, tapi genapi visi yang udah Tuhan taruhkan. Itu yang dihasilkan dari goncangan. Dan yang kedua, goncangan itu dalam kehidupan sehari-hari juga bisa membuat kita bisa menuai apa yang telah matang. Kalau misalkan teman-teman waktu kecil mungkin ada sebagian dari teman-teman yang suka lihat main juga kayak di pohon-pohon rumah tetangga manjat-manjat gitu. Waktu kita goncang-goncangin terus buah yang matang tuh jatuh. Dari sini kita tuh juga belajar kalau dengan adanya goncangan, goncangan itu sebenarnya bisa menuai loh apa yang telah matang. Kalau misalkan ada anak-anak gitu ya, waktu dulu aku kan anak kampung gitu, terus habis itu kayak mungkin main sama teman gitu, kayak lemparin sendal gitu supaya buah-buahnya jatuh gitu. Seseru itu gitu. Jadi kayak goncangan apapun yang kita hadapi harusnya tuh kita membuat diri kita tuh sadar. Oh, goncangan itu tuh nggak selalu negatif ya. Goncangan tuh bisa membuat kita sadar yang pertama tadi. Yang kedua justru malah menuai apa yang telah matang. Waktunya panen. Kalau kita tergoncang kayak, wah, kita bisa menemukan buah-buah yang matang, kita bisa menikmati itu dengan gampang karena udah ada di depan mata, nggak usah jauh lagi tuh di atas sana. Kalau teman-teman yang nggak bisa manjat, mungkin digoncang-goncangin aja pohonnya, dan itu jatuh buah-buah yang matang. Jadi, goncangan yang dihasilkan, itu juga ada loh yang baik. Jadi, kalaupun Tuhan izinkan goncangan, kita bisa menuai buah yang matang. Dan yang ketiga, goncangan itu bisa membuat kita melepaskan apa yang telah mati. Kalau misalkan teman-teman tahu dalam satu masih ngomongin tumbuhan ya, kayak belajar tumbuhan. Ngomongin tumbuhan itu ada daun-daun yang kering, daun-daun yang gugur. Itu berarti kita disadarkan bahwa kalau kita menggoncangkan pohon, menggoncangkan daun itu, goncangan itu melepaskan apa yang telah mati. Mungkin kita tuh nggak sadar kayak, aduh sayang dong, kan daunnya banyak, daunnya bagus. Tapi kalau kita mau daun-daun kering itu tetap ada dan dalam kita, atau dalam tubuh kita, zat mineral, zat hara yang ada pada akar, yang dinaikin untuk hasil fotosintesis itu tuh nggak bisa disebarin ke semua organ tanaman yang masih bagus. Kalaupun ada buah, buahnya nggak bisa maksimal tumbuhnya. Jadi emang daun-daun kering itu harus dicabut. Daun-daun kering itu harus gugur. Daun-daun yang kering yang mati itu harus dilepaskan. Lewat guncangan, sadar nggak sadar, Tuhan membuat kita jadi mau melepaskan untuk let go apa yang nggak Tuhan izinkan. Dan let God mengizinkan apa yang benar-benar Tuhan kehendaki untuk ada di hidup kita. Nggak perlu terlalu digenggam keras-keras. Kalau emang Tuhan nggak izinkan, itu malah menyakitkan. Nggak perlu terlalu dikengkeng, nggak perlu terlalu keras. Waktu kita mau genggam terlalu keras, justru malah kita tuh makin sakit. Kalau Tuhan nggak izinkan, udah let go, let God, lepaskan. Belajar, lewat guncangan, kita belajar untuk melepaskan apa yang telah mati. Kita mau let go dan let God, melepaskan apa yang kering, untuk tetap bisa fokus apa yang Tuhan mau kehendaki untuk terjadi dalam hidup kita. Ayatnya aku mau bukakan buat teman-teman, ada ayatnya di 1 Korintus 3 ayat 13, aku bantu bacakan. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kita benar-benar akan kelihatan nih, waktu kita benar-benar bisa lepasin apa yang telah mati. Dan mungkin nggak kelihatan sekarang, mungkin kelihatannya akan nanti. Tapi justru kita harus berani hadapi goncangan yang udah nggak apa-apa. Kalau itu emang yang Tuhan kehendaki dan itu yang Tuhan maui, ya udah percaya aja. Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Tuhan tahu persis apa yang dia kehendaki. Guncangan apapun yang dia izinkan, Tuhan tahu. Dan itu masih dalam area yang Tuhan pegang. Dan keempat, yang kita bisa pelajari dan yang bisa dihasilkan dari goncangan, kenapa kok harus mensyukuri goncangan? Aneh loh. Sebab goncangan justru akan menguatkan dan mengokohkan. Kok menguatkan dan mengokohkan itu gimana? Kita buka sama-sama, buktinya ada di ayat 1 Korintus 3, ayat 11 dan 14. Aku bacakan versi BIMK-nya, karena di aku bantu bacakan ya. Ini teman-teman masih connect kan ya? Karena di aku tadi freeze. Mudah-mudahan masih bisa tetap connect ya. Thank you teman-teman. Bunyinya seperti ini, sebab Allah sendiri sudah menempatkan Yesus Kristus
sebagai satu-satunya pondasi untuk gedung itu. Tidak ada pondasi yang lain. Dan di ayat 14, kalau gedung yang didirikan orang di atas pondasi itu tahan bakaran api, orang itu akan menerima hadiahnya. Jadi waktu kita mengalami goncangan, waktu kayak kita bilang, Tuhan aku nggak kuat nih, aku nggak siap. Waktu kita datang sama Tuhan, kita bisa makin kuat loh. Kita bisa makin benar-benar bisa berharap sama Tuhan, benar-benar berharap sama pribadi yang tepat. Dan di situ justru malah karena goncangan, kita makin dikuatkan dan dikokohkan. Itu luar biasanya Tuhan. Karena goncangan, kita bisa menjadi pribadi yang lebih dahsyat. Sebab goncangan justru akan memperkuat dan mengokohkan kita. Dan yang kelima, goncangan itu akan menyatukan. Loh, goncangan itu akan menyatukan gimana? Goncangan itu bisa malah memecah belah lah. Enggak kok, selama kita benar-benar berharap yang dalam Tuhan. Dan kalau misalkan teman-teman kayak ngelihat, oh ada bencana, terus mungkin kayak di satu area yang sama, terus kayak ngerasa, oh kita senasib ya, sepenanggungan ya, yang tadinya kita ngerasa berbeda, aku kan beda sama Shelly, aku kan beda sama Terry, oh kan beda sama Koko Andreas, oh kan beda sama Cici Feli, mungkin aku bisa bilang, oh aku beda sama A, B, C, D, E, sampai Z. Tapi justru dengan goncangan, itu akan menyatukan. Karena kita ngerasa, oh kita tuh senasib ya, oh kita tuh sepenanggungan ya, oh kita ternyata satu tujuan ya, oh kita ternyata punya kebutuhan yang sama ya, oh kita ternyata bisa sinergi, oh kita ternyata bisa sama-sama nih, waktu kita bersama, bersatu justru malah kuat. Nah itu, salah satu hal lagi yang ternyata ada dampak baiknya yang dihasilkan goncangan. Jadi kayak dari sini aja kita udah bisa belajar 5. Ternyata goncangan itu tuh nggak selalu buruk. Karena goncangan membangunkan, goncangan menua yang telah matang, goncangan melepaskan yang telah mati, goncangan menguatkan dan mengokohkan, dan terakhir goncangan itu menyatukan. Sedahsyat itu Tuhan mengajarkan kita, kenapa kok kita boleh mengalami goncangan. Tapi tetap ingat, harus tetap tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, supaya bisa tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan gimana? Jangan pernah kecewa saat digoncangkan. Boleh tolong di next slide? Tinggal tetap, supaya apa yang tinggal tetap itu benar-benar strong, benar-benar bisa firm, benar-benar bisa teguh. Ya jangan kecewa saat digoncang. Terus pertanyaannya, gimana supaya aku nggak kecewa saat digoncang? Jawabannya ada 2. Pertama, milikilah iman meskipun, bukan jika atau karena. Ayub, belajar dari Ayub. Ayub 2 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Aku bantu ayat Ayub 2. Ayub 2 ayat ini ketutup, sorry. Oke, aku bantu bacakan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi lewat guncangan kita belajar dari Ayub juga loh. Apakah kita tuh benar-benar punya iman yang meskipun, sekalipun, kalaupun Tuhan nggak tolong, kalaupun keadaan nggak baik, kalaupun nggak enak, aku tetap nyembah Tuhan. Bukan jika Tuhan memberkati aku, maka aku akan, jika Tuhan kasih aku uang ini, maka aku akan, jika Tuhan kasih aku pacar ini, maka aku akan, karena Tuhan sudah membuat aku jadi seperti ini, maka aku akan. Enggak. Kita justru bilang dan belajar unshakable faith, punya iman yang gak tergoncangkan itu tuh harus punya iman, meskipun, sekalipun, bukan jika, bukan karena. Apakah kita bisa punya itu? Jangan kecewa waktu diguncang. Dan yang kedua apa? Waktu kita mengalami goncangan, kita bisa melihat apakah kita benar-benar mengharapkan pribadinya atau mengharapkan berkatnya. Waktu kita benar-benar mengharapkan pribadinya, kita nggak mudah kecewa. Tapi waktu kita mengharapkan waktu kita mengharapkan berkatnya, ya jelas aja kita kecewa. Aku nggak dapat itu loh. Aku nggak dapat itu loh. Guncangan ini nih nggak enak buat aku. Terus apa? Pergi ninggalin Tuhan. Ya itu berarti bukan unshakable faith.
bukan iman yang nggak tergoncangkan. Karena bahkan ada kejadian sedikit yang nggak mengenakan, terus kita pergi dari Tuhan. Dan itu bukan apa yang Tuhan kehendaki. Sesungguhnya Tuhan mau kita untuk terus berharap sama Tuhan. Dan yang selanjutnya kita belajar. Terus kunci untuk kita bisa punya iman yang teguh, unshakable faith apa? Boleh tolong di next slide. Kunci unshakable faith adalah yang pertama, benar-benar bisa berpegang teguh sama Tuhan dan firman-Nya. Nggak yang lain. Tapi ini doang, berpegang teguh sama Tuhan dan firman-Nya. Ayatnya ada di mana? Di Matius 7 ayat 24 sampai 25. Aku bantu bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Wow. Jadi mau ada hujan, mau ada banjir, mau ada angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikannya di atas batu. Tuhan Yesus batu karang kita yang teguh. Kalau kita bisa teguh berpegang pada Tuhan dan firman-Nya, otomatis iman kita benar-benar nggak tergoyahkan, nggak tergoncangkan. Dan Matius 7 ayat 24 sampai 25 ini juga Matius 7 ayat 24 dan sampai 25 ini juga berbicara tentang dua macam dasar. Dasar apa yang kita pakai? Apakah dasar yang kayak pasir atau dasar yang kayak batu? Apakah Tuhan yang teguh atau hal-hal yang sementara yang mau kita jadikan pegangan? Jangan berpegang pada hal-hal yang sifatnya sementara, karena itu nggak kekal. Cuma Tuhan yang kekal. Jadi kalau mau kita benar-benar teguh, nggak tergoyahkan, ya harus berpegang teguh sama Tuhan dan firman-Nya. Dan yang kedua, tenang, kuasai diri, dan berdoa. Gimana aku bisa tenang? Gimana aku bisa menguasai diri dan berdoa? Kan aku lagi terguncang. Jangan banyak alasan. 1 Petrus 4 ayat 7 mengajarkan kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Banyak hal loh yang bisa kita jadiin, aduh aku kan lagi pusing mikirin ini itu, aku nggak bisa berdoa. Waktu kita benar-benar nggak tahu kita mau doa apa, tenang, ambil waktu, mungkin dengerin lagu, mungkin kayak nangis pun, bahasa air mata pun Tuhan tetap tahu. Dan itu juga doa, komunikasi kita dengan Tuhan. Isi hati kita ungkapin sejujur-jujurnya. Dan itu doa. Kuasai diri. Jadilah tenang dan berdoa. Dan ayat selanjutnya Matius 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Iman sebiji sesawi loh, bisa memindahkan gunung. Kayak kita pertanyaannya, kita tuh minta nggak sih? Kita tuh berdoa nggak sih? Kita tuh punya iman nggak ya? Jangan karena ada keadaan yang kita lihat masalahnya kita besar, terus kita jadi menilai Tuhan seolah-olah jadi lebih kecil. Enggak. Imannya tuh nggak harus besar loh. Imannya tuh cuma sebiji sesawi. Tapi imanmu tuh harus nggak boleh goncang. Percaya aja sama Tuhan. Wah, ngomong kayak gini nih gampang. Ini saat aku berbicara seperti ini, aku juga diuji. Kayak goncangan yang ada dalam hari-hariku, itu masih belum terlewati. Goncangannya tuh banyak banget. Bahkan kayak teman-teman yang paling dekat pun tuh tahu seberapa banyaknya nangis air mata, seberapa banyaknya coklat yang diberikan untuk bisa membuat aku semangat gitu dari teman-teman terdekat. Ya itu gitu. Sesusah itu untuk bisa punya iman yang nggak tergoncangkan. Ada Tuhan, ada doa yang harus didoakan, ada iman sekecil apapun, tapi kita harus tetap teguh sama Tuhan. Tetap harus benar-benar percaya. Dan di Matius 21 ayat 22 kita juga belajar sama-sama bahwa dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Masalahnya kita benar-benar berdoa dengan iman percaya, dengan iman yang bulat, atau dengan iman yang goyah. Percaya tapi aku ragu, percaya tapi nggak percaya. Ya itu nggak bisa. Waktu kita benar-benar bilang, Tuhan aku mau percaya. Benar-benar percaya, titik, nggak pakai koma. Benar-benar bilang,
Tuhan, aku mungkin nggak ngerti nih apa yang akan terjadi. Mungkin aku lagi mengalami banyak tantangan. Bahkan aku tuh susah buat beriman dan melihat kebesaran Tuhan. Tapi Tuhan, tolong aku, Roh Kudus, kuasai aku. Biarkan aku bisa tenang, biarkan aku bisa berdoa. Dan kalaupun kita nggak bisa berdoa, ada loh pribadi yang benar-benar sayang sama kita dan berdoa lebih dulu ke kita. Aku mau teman-teman buka di Alkitabnya, di Lukas 22 ayat 32. Aku mau tunjukin ke teman-teman bahwa Tuhan benar-benar sayang sama kita. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Itu Tuhan Yesus bicara buat muridnya. Dan aku percaya juga bicara buat kita. Tuhan loh yang bahkan ngedoain kita. Tuhan yang bahkan neguhin kita. Tuhan mau kita kuat, kita nggak tergoncang supaya apa? Kita bisa menguatkan teman-teman kita. Mungkin masalah kita besar, masalah teman-teman kita juga besar. Setiap orang punya masalahnya. Tapi lebih dari itu semua, kita punya Tuhan yang nggak tergoncangkan. Batu yang teguh tadi, kita mau berpegang sama dia atau enggak? Itu pertanyaannya. Jadi, kita mau sama-sama belajar, kita mau berpegang teguh, mau tetap percaya sama Tuhan. Tuhan, sekalipun aku tergoncang, sekalipun aku banyak mengalami hal yang gak enak, tapi aku tetap percaya Tuhan. Dan untuk menutup sharing ini, boleh tolong dibantu slide terakhir. Kita itu sesungguhnya digoncangkan untuk dibangunkan. Percaya, kesudahannya sudah amat sangat dekat. Tapi kalau teman-teman diizinkan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini, percaya ada kegerakan besar yang Tuhan mau nyatakan. Dan itu juga lewat teman-teman. Nggak bisa nuntut orang untuk lakukan. Karena Tuhan minta setiap kita untuk jadi alatnya. Untuk jadi penguat buat saudara-saudara kita. Ingat yang dibawa hari ini benar-benar, aku berharap cuma Lukas 22 ayat 32 aja. Kayak Tuhan bahkan telah berdoa buat kita untuk kita bisa kuat dan nggak tergoncangkan iman, jangan gugur, supaya kita bisa insaf. Waktu kita insaf, kita bisa menguatkan saudara-saudara kita. Dan dengan itu kita butuh dua hal ini. Kita harus punya ketaatan. Kita harus siap menerima pembentukan dari Tuhan lewat guncangan yang nggak mengenakan. Tapi waktu kita taat, Tuhan, aku siap. Tuhan mau apa? Bentuklah aku, seturut kehendak-Mu. Dan yang kedua, dengan guncangan apapun, kita itu siap dimurnikan. Sebab goncangan itu justru mengungkapkan berhala-berhala yang mungkin tersembunyi. Ketidakmurnian itu Tuhan murnikan. Yang hal-hal yang buruk itu Tuhan kikis. Karena di Ayub 23 ayat 10 juga dikatakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas itu ngomongin sesuatu yang berharga. Yang nggak murni itu disingkirkan. Belajar dari Ayub yang punya goncangan hidup yang, wah, parah. Anak-anaknya meninggal, hartanya hilang, dirinya sakit kulit. Separah itu. Tapi dia dalam goncangan tetap punya ketaatan. Aku mau tetap nyembah Tuhan. Aku nggak mau cuma nerima yang baik doang. Aku tetap mau nyembah Tuhan dan muliain Tuhan dalam segala keadaanku. Dan dia siap dimurnikan. Berhala-berhala yang tersembunyi dihempaskan. Dan tetap berharap sama satu pribadi. Pribadinya Tuhan. Aku mau ajak teman-teman berdoa buat setiap orang-orang yang merasa hari-hari ini mengalami goncangan, yang mengalami tantangan. Yuk kita sama-sama tetap mau terima, untuk tetap sama-sama siap di proses apapun goncangan yang kita alami, apapun goncangan yang kita hadapi, kita mau tetap taat, kita mau tetap submit. Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan, aku mau. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, Roh Kudus-Mu terus berbicara Tuhan. Hamba nggak tahu Tuhan goncangan apa yang sedang dihadapi oleh teman-teman, hal apa, masalah apa yang sedang dialami Tuhan. Mungkin ada masalah kesehatan, mungkin ada hal-hal yang perlu dilepaskan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau percaya Tuhan bahwa goncangan apapun yang kami hadapi hari ini maupun hari-hari ke depan nggak akan menggoyahkan iman kami sama Tuhan.
Kami mau Tuhan makin kuat. Kami mau Tuhan makin dibangunkan untuk bisa bergerak buat generasi, buat jiwa-jiwa, buat apa yang Tuhan mau kami capai Tuhan ke depan. Kami mau Tuhan juga bisa menuai apa yang telah matang. Kami mau Tuhan bisa melepaskan apa yang telah mati, apa yang enggak Tuhan kehendaki, Tuhan kami mau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau Tuhan makin kokoh, makin kuat, makin teguh. Sebab Tuhan yang mengokohkan kami dan kami mau menjadikan Tuhan satu-satunya pondasi dan dasar hidup kami. Dan kami Tuhan, kami mau Tuhan untuk bisa benar-benar menyatukan hati. Sebab Tuhan kami tahu goncangan itu juga menghasilkan kesatuan Tuhan. Waktu kami tahu, kami sevisi, kami sehati, kami mau bergerak buat Tuhan. Kami sama-sama punya hati untuk generasi. Kami mau Tuhan. Kami mau Kau kuatkan. Kami mau Tuhan Kau pakai untuk terus bisa bergerak mencapai apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan masalah apapun yang kami hadapi nggak akan membuat kami surut iman. Kami iman punya harapan yang benar-benar taat penuh sama Tuhan, biarkan kami terus mendasarkan hidup kami dan terus memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you teman-teman.